Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bertemu lagi di Guru PJOK Channel, di mana pada kesempatan ini saya akan berbagi tips-tips atau tutorial agar video UKIN kita lulus 100% tanpa kendala. Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai. Dalam pembuatan video UKIN, ada 3 tahapan penting yang tidak boleh terlewatkan satupun. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga adalah penutupan. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Saya sudah membuatkan rangkuman tips-tips agar UKIN kita berjalan dengan lancar dan lulus. Baik, berikut cara-caranya. Yang pertama kita mulai dengan durasi waktu. Tentukan durasi waktu biasanya untuk SD itu, satuan SD itu sekolah dasar biasanya sekitar 70 menit. Baik, kita gunakan yang 70 menit ya. Kita bagi waktu sekitar pendahuluan 10 menit, pembagian kegiatan inti 50 menit, dan penutupan 10 menit. Jadi total 70 menit. Dari pendahuluan, pendahuluan sekitar 10 menit. Kita mulai kegiatan pendahuluan ini dengan membangun suasana hangat dan menyenangkan, sehingga siswa semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, diawali dengan salam pembuka, tanya kabar, melakukan absensi, menyanyikan lagu nasional, pertanyaan pematik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Contoh untuk salam pembuka, ya kita mulai dari menyapa siswa dengan ramah dan penuh semangat ya. Selanjutnya tanya kabar, apakah kabar siswa secara keseluruhan baik-baik saja atau ada yang sakit atau mungkin ada yang kurang enak badan dan sebagainya. Intinya itu dilakukan untuk meningkatkan kedekatan emosional antara guru dan murid atau peserta didik. Berikutnya lakukan absensi, jangan sampai lupa. Untuk mempersingkat waktu, absensi bisa dilakukan secara keseluruhan. Misalkan tanya langsung kepada siswa, apakah teman kalian ada yang tidak hadir? Coba tengok kanan dan kiri siapa yang tidak hadir. Nah, kita jadi tinggal mencatat saja siapa siswa yang tidak hadir bila ada. Jadi itu untuk mengefektivitaskan waktu itu ya dalam absensi. Berikutnya bisa menyanyikan lagu nasional. Misalkan Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan sebagainya ya. Untuk tentunya meningkatkan nasionalisme. Nah, berikutnya kita bisa menanyakan pertanyaan pematik yang sifatnya sederhana dan mengarah pada topik pembelajaran tentunya. Ini untuk membangkitkan rasa penasaran dan ingin tahu siswa terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga siswa menjadi antusias untuk mengikuti pembelajaran. Nah, berikutnya, jangan sampai lupa ini yang banyak terlewat, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, jelaskan kepada siswa apa yang akan dipelajari dan apa yang harus dicapai oleh siswa itu sendiri dalam pembelajaran yang dilakukan, agar mereka memiliki arah yang jelas dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti biasanya sekitar 45 sampai 50 menit, tapi biasanya banyak yang menggunakan sekitar 50 menit untuk kegiatan inti. Yang pertama kita bisa awali dengan memutar video pembelajaran ya, sekitar 5 atau sampai 10 menit ya, sesuai dengan materi yang diajarkan. Itu jika dilakukan misalkan di dalam kelas ataupun di lapangan pun bisa. Misalkan kita dalam HP memutarkan sebuah video pembelajaran diperlihatkan kepada siswa atau mungkin kita langsung mempraktekannya sendiri gitu ya, gerakan-gerakan pembelajaran yang akan kita ajarkan ke siswa dan siswa disuruh untuk melihat dan menganalisisnya seperti itu ya. Nah, berikutnya kita jelaskan materi pembelajaran ya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Berikan penjelasan secara singkat, padat dan jelas sesuai video atau contoh yang diberikan oleh kita sebagai guru. Berikutnya, pembagian kelompok kolaboratif ya. Setelah itu, lakukan sekitar 2 sampai 3 menit sajalah kalau untuk pembagian kelompok itu tidak perlu lama-lama. Nah, setelah itu kita berikan lembar LKPD kepada siswa ya, dan kita harus memberikan instruksi yang jelas dalam pengerjaannya supaya siswa, mengisinya terarah gitu. Nah, selanjutnya siswa disuruh untuk mengerjakan LKPD. Ini dilakukan sekitar, 10 menitan lah ya.
Nah, setelah pengelompokan kelompok kolaboratif, kita berikan lembar LKPD. Berikan instruksi yang jelas dalam pengerjaan LKPD tersebut ya. Nah, biasanya itu dilakukan 2 sampai 3 menit. Setelah itu siswa mengerjakan LKPD. Dan jangan lupa ketika siswa mengerjakan, kita senantiasa mengarahkan siswa tentang pengerjaan supaya mereka menjawab secara tepat dan terarah gitu. Setelah itu, setelah beres LKPD, siswa kita kondisikan untuk melakukan apa istilahnya presentasi ya atau pembelajaran praktek pembelajaran sesuai materi yang diajarkan. Jadi intinya inilah kegiatan paling inti dalam kegiatan inti yaitu praktek pembelajaran itu sendiri. Misalkan dalam LKPD ada pertanyaan bagaimana cara melakukan passing bawah yang benar, misalkan dalam pembelajaran passing bawah bola voli, atau misalkan bagaimana cara melakukan syuting dengan menggunakan kaki bagian dalam, misalkan dalam pembelajaran sepak bola itu kita praktekkan langsung dengan murid. Murid mempraktekkan apa yang ada di LKPD, bila ada kesalahan atau kekurangan, sama kita dikasih arahan supaya gerakan yang dipraktekkan itu menjadi benar dan tepat. Itu ya. Nah, berikutnya setelah selesai ya 15 sampai 20 menit, nah, jangan lupa lakukan ice breaking agar semangat siswa tetap terjaga. Ini penting, jangan sampai terlewat kegiatan ice breaking ini ya, karena itu akan senantiasa menjaga semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran ya. Itu dan selanjutnya tentu saja kegiatan penutup. Biasanya dilakukan sekitar 10 menit, hampir sama dengan pendahuluan ya. Nah, meliputi apa saja kegiatan penutup? Ini dia ya. Biasanya kegiatan penutup di akhir pembelajaran itu dilakukan dengan evaluasi, refleksi, kesimpulan, umpan balik, dan apresiasi. Evaluasi adalah di mana guru memberikan evaluasi pembelajaran melalui pertanyaan singkat guna mengecek seberapa jauh pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang sudah diberikan. Nah, berikutnya ada juga refleksi, di mana guru menyampaikan refleksi singkat tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, berikan kesimpulan. Guru mengajak siswa untuk merangkum kembali poin-poin penting dalam pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Selanjutnya, umpan balik, di mana guru memberikan kesempatan pada peserta didik menyampaikan kesan, kesulitan, ataupun saran. Nah, berikutnya apresiasi. Ya, seperti misalkan memberikan apresiasi terhadap siswa dengan memuji dan memberikan tepuk tangan untuk pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Selanjutnya, doa dan penutup. Kegiatan selesai dan dipastikan UKIN Anda lulus 100% jika melakukan hal-hal yang barusan kita bahas. Namun jangan lupa, sebagus apapun video yang kita upload UKIN kita ya, jika dalam nanti pengaturannya di ruang GTK kalau sekarang ya, kalau dulu kurikulum Merdeka PMM itu pengaturannya harus diatur, jangan sampai lupa nanti pengaturannya tidak dirubah ke pengaturan secara umum global. Karena biasanya yang bisa mengakses itu kalau tidak dirubah hanya Kemendikbud. Tapi jika dirubah untuk semua orang, jadi LPTK pun bisa mengakses. Akhirnya bisa terbaca video UKIN-nya. Nah, kebanyakan yang tidak lulus itu bukan karena hasil video UKIN-nya ya, justru karena memang video UKIN-nya tidak terbaca oleh LPTK. Itu, jadi jangan lupa ya, senantiasa melakukan tutorial, tanya-tanyakan kepada teman yang sudah berpengalaman bagaimana cara upload video UKIN agar video UKIN kita tidak sia-sia dan kita bisa lulus langsung tanpa retaker. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, namun sebelum tutup, ya jangan lupa ya untuk jika ada saran ataupun pertanyaan, kita bisa berdiskusi bareng di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment Guru PJOK Channel. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua mendapatkan tunjangan profesi guru secepatnya. Guru PJOK Channel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.